Shalom, selamat pagi semuanya. Yuk kita kumpul, mari kita berdiri, kita siapkan hati yang terbaik, siapkan posisi yang terbaik sebelum kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita tundukkan kepala, kita teduhkan hati, kita berdoa. Selamat pagi Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan berikan. Untuk kami masih boleh berdiri Tuhan. Kami diberikan lagi satu kali kesempatan untuk membenarkan apa yang masih kurang Tuhan. Izinkan kami untuk terus mengiring Engkau Tuhan. Detik demi detik kami kayak mau belajar setia Tuhan. Sampai nanti kami bertemu dengan Engkau. Pimpin kami Tuhan. Kami gak bisa berjalan tanpa Engkau. Amin.
mampu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan, hanya Kau yang layak ku agungkan. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang sanggup membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan, hanya Kau yang layak ku agungkan. Sekali katakan, Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang sanggup membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan, hanya Kau yang layak ku agungkan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Hanya Kau Tuhan, hanya Kau yang layak ku agungkan. Shalom saudaraku yang ada di Citygate Fellowship Church Sydney, Australia. Apa kabar saudara? Lama saya tidak menjumpai saudara dan saya akan membagikan apa yang menjadi isi hati Tuhan untuk kita semua. Sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa. Bapa dalam sorga, berbicaralah kepada kami semua pada kesempatan ini. Biar Roh-Mu yang kudus yang mengajar di tengah-tengah kami. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku, kita lagi banyak bicara tentang root atau akar dari kekristenan itu sendiri. Saudaraku, ketika saya merenungkan apa yang menjadi akar dalam kekristenan kita, saudara ya. Salah satu fondasi yang menurut saya fondasi yang paling penting dalam kekristenan justru adalah the Great Commandment dan the Great Commission. Tapi saya nggak mau berfokus di sana, nanti saya mau bicara hal yang lain. Tapi saya akan mulai dengan sini dulu. The Great Commandment ya, yang ditulis dalam Matius 22 ayat 37 sampai 39. Saya akan bacakan dulu. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Di sini saudara bisa melihat bahwa kalau dari 10 dekaloh atau 10 perintah Tuhan yang tertulis dalam hukum Taurat, perintah 1 sampai 4 itu mengatur hubungan yang vertikal. Dan kalau saudara kompres, saudara ambil intisarinya ini. Lalu yang kedua, ya, itulah hukum yang terutama dan yang pertama, ayat 39. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Nah, dari dekaloh, hukum kelima sampai 10 adalah mengatur hubungan horizontal manusia dengan sesamanya. Kalau saudara kompres, saudara pres, maka akan ini hasilnya. Nah, the Great Commandment adalah sebuah landasan yang sangat mewarnai bahwa karakter Allah itu seperti ini. Cita rasa manusia yang dikehendaki Allah itu seperti ini. Nah, orang-orang harus menjalankan the Great Commandment, baru dia bisa menjalankan yang namanya ini, the Great Commission. The Great Commission ya, itu ditulis dalam Injil Matius. Ya. Saya akan bacakan atau yang kita kenal dengan amanat agung. Ya. Injil Matius pasal yang ke-28 ayat 18 sampai 20. Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Ini perintahnya. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku
Dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Saudara, hanya orang yang menghidupi, menjalankan the Great Commandment yang bisa melakukan the Great Commission. Tanpa kita menghidupi the Great Commandment, kita tidak mungkin bisa menghidupi, kita tidak mungkin bisa menjalani the Great Commission ini. Jadi the Great Commandment ini adalah sebuah fondasi dasar untuk kita melakukan perintah dasar. Lihat ya. Ini adalah fondasi dasar untuk kita melakukan sebuah perintah dasar. Menjadikan murid. The thing is, kita tidak mungkin bisa menjadikan orang murid Kristus kalau kita sendiri bukan murid Kristus. Tidak mungkin. Ini bukan travel agent yang gak pernah ke suatu tempat jualan tiket suruh orang pergi ke sana. Hanya murid yang bisa menghasilkan murid. Setiap orang yang pertama kali ikut Yesus, dia disebut pengikut Kristus. Setiap orang yang pertama kali mengenal Tuhan Yesus disebut sebagai pengikut Kristus. Tetapi kita punya pilihan, apakah kita mau tetap sebagai pengikut Kristus dan stop sampai di situ, atau kita mau step up menjadi murid Kristus. Ini pilihan, saudara. Ini pilihan kita. Ini pilihan kita yang harus kita pilih dengan seksama. Setiap murid pasti pengikut. Tapi pengikut belum tentu murid. Dan hanya murid yang bisa menghasilkan murid. Mungkin saya mundur dulu ke belakang. Tentang the Great Commandment. The Great Commandment. Saya kasih kisi-kisi sedikit. Tadi yang pertama, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Dalam Injil yang lain ditambahkan dengan segenap kekuatanmu. Artinya apa, saudara? Pertama, mengasihi Tuhan harus holistik secara keseluruhan. Saudara tidak bisa berkata, aku mengasihi Tuhan dengan hati tapi tidak dengan akal budi. Nggak bisa. Saudara tidak bisa berkata, aku hanya mengasihi Tuhan dengan kekuatanku, tapi hati nggak usah. Nggak bisa, harus semuanya. Holistik. Ya. Yang kedua, totalitas. Makanya dengan segenap, bukan sebagian. Memang Tuhan itu mau semuanya atau tidak usah sama sekali. Seluruhnya atau tidak usah sama sekali. Jadi dari holistik dan totalitas ini mengajarkan kepada kita semua ya, bahwa Tuhan itu selalu mau yang spesial, yang terbaik. Makanya arti kata dikuduskan itu bukan sekedar jangan berzina, jangan mencuri, enggak. Dikuduskan itu artinya dipisahkan untuk Tuhan. Dipisahkan, dispesialkan. Jadi mulut yang satu kalau kita ke gereja nyanyi, Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Jangan dibuat mulut yang sama keluar gereja untuk mengumpat orang. Untuk berkata-kata kasar. Nggak bisa. Ini melanggar prinsip holistik dan totalitas. Lalu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Artinya apa? Mengasihi sesama manusia, bukan manusia yang sama dengan dirinya. Kita cenderung memandang muka. Orang yang punya fasilitas, jabatan, uang banyak, kita akan lebih menghormati, lebih nunduk-nunduk. Tetapi Alkitab mengajari kita bahwa kita mengasihi sesama manusia, sebab nilai semua manusia adalah tebusan darah Kristus. Jadi artinya kita memperlakukan semua manusia harus sama. Sama apanya? Sama baiknya. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri.
Artinya apa? Kita harus bisa mengasihi diri kita sendiri dengan benar. Mengasihi diri sendiri itu bukan memanjakan diri, bukan mengasihani diri. Mengasihi diri artinya kita berbuat kepada diri kita sesuai yang Tuhan mau kita lakukan. Atau sesuai yang Tuhan inginkan. Lalu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Juga punya makna begini saudara. Biasanya manusia itu mengusahakan yang terbaik untuk dirinya. Untuk orang lain sisa. Nah kalau mengamalkan the Great Commandment ini, berarti kita mengusahakan diri kita yang terbaik untuk orang lain pun yang terbaik. Arti mengasihi sesama ini juga artinya pengampunan. Ya. Kita itu setting dasarnya adalah kalau kesalahan sendiri kita anggap kecil bahkan nggak ada. Tapi kalau kesalahan orang lain besar banget. Maka Tuhan bilang balok di mata tidak kelihatan. Debu di seberang lautan kelihatan. Kita mudah mengampuni diri kita sendiri. Harusnya kita juga bisa mudah mengampuni orang lain. Nah, orang dengan spirit ini, the Great Commandment ini, baru bisa melakukan the Great Commission. Nah, saya berdoa teman-teman di City Gate memutuskan untuk menjadi disciple. Ini akar kekristenan, saudara. Jadi Kristen kalau nggak mau jadi disciple, kalau nggak mau jadi murid, mendingan nggak usah. Sebab orang yang hanya stop di follower, hanya stop di pengikut, itu nggak ada nilainya, nggak ada artinya. Ini suam-suam kuku, mau panas-panas, mau dingin-dingin. Yang jahat makin jahat, yang baik bertambah baik. Jadi you have to decide bahwa saudara mau step up menjadi disciple, bukan hanya menjadi pengikut. Maka saya percaya setiap saudara harus tergabung pada life house yang ada, saudara ya. Pada life house yang ada supaya di sana saudara berkomunitas dan saudara dimuridkan. Dan setiap saudara harus terlibat dalam pelayanan. Ya. Baik pelayanan di gereja maupun di luar gereja. Pelayanan di gereja itu tidak terbatas ketika saudara menguatkan sesamamu, itu pun saudara sudah melayani loh. Melayani di gereja itu kan tidak tunggu jadi singer WL khotbah, kan enggak. Tapi ketika saudara bergabung pada life house, pada komunitas kecil, dan saudara di situ bisa saling menguatkan, saling mendoakan, di situ saudara sudah ambil bagian dalam pelayanan. Makanya sangat penting untuk saudara tergabung dalam life house yang ada dan punya komitmen bertumbuh di sana. Punya komitmen untuk melayani di sana dan juga melayani keluar dengan hidup kita yang berpadanan dengan Injil Kristus, menjadi contoh. Kita pun sedang terlibat dalam pelayanan bagi dunia ini. Nah, jadi sebenarnya setiap kita ini dipanggil menjadi murid. Dipanggil menjadi murid, tentunya tidak ada murid yang tidak melayani. Tidak ada murid yang tidak melayani. Semua murid pasti melayani. Dan tidak ada yang bukan murid bisa menghasilkan murid. Untuk menghasilkan murid harus menjadi murid dulu. Nah, untuk kita bisa melayani, kita harus melatih satu hal, saudara. Yaitu hati yang melayani Tuhan. Kita harus melatih hal yang satu ini. Kalau saya bicara tentang hati yang melayani, kita harus benar-benar menyadari dulu. Sebenarnya siapa yang sedang kita layani? Tuhan atau diri kita sendiri? Kita harus jujur dulu dalam hal ini. Keinginan aku atau keinginan Tuhan? Senangnya aku atau senangnya Tuhan? Kalau saudara pergi ke restoran, dilayani oleh seorang pelayan. Katakan saudara menjadi pelayan di sebuah restoran Indonesia yang ada di Sydney. Sekarang yang masih eksis apa namanya?
delima atau apa, ya terserahlah, you name it. Atau yang ada di Indonesia aja deh. Whatever itu. Saudara masuk ke restoran Indonesia, kebetulan saudara orang yang benci sama pete dan jengkol. Tapi tamu yang datang, orang yang kita layani doyan sama pete dan jengkol. Ketika saudara bekerja sebagai pelayan restoran, saudara sedang melayani tamu yang datang. Mungkin saudara nggak doyan sama pete dan jengkol, tapi ketika saudara melayani tamu yang datang yang doyan pete dan jengkol itu, saudara harus bisa menempatkan diri saudara seolah-olah saudara sangat menyukai pete dan jengkol. Saudara nggak bisa ketika orang pesan pete dan jengkol terus saudara bilang, Pak nggak salah pesan itu baunya Pak. Wuh. Apalagi habis Bapak makan itu. Wuh. Di kamar mandi bisa pingsan, kecoa aja pingsan. Apalagi housemate, roommate, wah bisa pingsan. Wah kalau pelayan kayak gini langsung dipecat saudara. Sebab ketika dia menjadi pelayan restoran yang dia layani adalah tamu yang datang. Bukan soal apa yang dia suka. Tapi apa yang tamu suka sekalipun dia nggak suka. Saya pernah bekerja di Coles Supermarket saudara ya. Mengawali karir sebagai kasir di situ. Saya itu alergi atau bukan alergi. Saya tuh nggak tahan sama bau dua hal saudara. Yang pertama bau durian. Saya nggak tahan. Kalau orang yang doyan sih bilang, oh durian wangi ya. Tapi kalau buat saya, aduh kuning-kuning, lembek-lembek, bau itu apa coba? Ya udah, nggak usah dijawab, pikirin aja sendiri. Ya nama juga kagak suka saya. Jadi kalau lagi musim durian, musim durian, orang beli durian itu stres saya. Tapi kan saya kagak bisa bilang, bau, kan nggak bisa. Yang saya bisa lakukan, tarik nafas, tahan nafas. Cepet-cepet scan, masukin kantong, taruh agak jauh. Saya nggak bisa komplain sama customer yang beli, ngapain lu beli durian? Buset ini bau begini. Kan nggak bisa. Yang kedua, saudara pasti tahu ada jenis keju, ya, yang baunya tuh nyengat banget. Saya bingung kok orang demen ya. Buat saya itu, aduh, itu campuran, maaf ya, bau ketek sama bau kaki. Tapi yang doyan-doyan. Aduh itu kalau udah orang beli itu dari jauh aja udah bau. Apalagi barangnya kan harus saya pegang, scan barcode. Kan harus saya pegang. Waduh saya bilang, itu begitu dipegang, baunya aja nempel di tangan. Sampai cepet-cepet mesti pakai pembersih, saya cepet-cepet. Tapi again, saya tidak bisa bilang, aduh ini bau kaki kok lu beli. Kan gak bisa saudara. Ketika kita melayani, kita sedang melayani orang yang kita layani. Bukan soal selera hati kita. Makanya kita harus menjawab dulu pertanyaan ini. Siapa yang sedang kita layani? Diri kita atau Tuhan? Perasaan kita atau perasaan Tuhan? Maka kalau kita melayani, yang kita layani adalah perasaan Tuhan. Yang kita harus cari adalah perasaannya Tuhan. Yang kita harus utamakan adalah perasaannya Tuhan. Nah, kesukaannya Tuhan. Galatia 1 ayat yang ke-10 berkata demikian. Jadi, bagaimana sekarang? Adakah ku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Adakah ku coba berkenan kepada manusia? Sekiranya aku masih mau mencoba berkenan kepada manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus. Jadi gimana sekarang? Adakah aku cari kesukaan manusia? Kata Paulus, kalau aku masih mencari kesukaan manusia, kalau aku masih mencoba berkenan kepada manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus. Kita harus menyenangkan hati yang kita layani saja. Kalau pelayanan kita, motif kita untuk menyenangkan manusia, maka kita bukan hamba Tuhan. Dan setiap saudara hamba Tuhan, ingat ya, setiap saudara harus menjadi murid. Semua murid pasti melayani. Semua orang yang melayani
pasti hamba Tuhan. Dan ini jangan main-main. Sebab hamba Tuhan, kalau hilang hambanya, yang sisa tinggal Tuhan. Yang sisa tinggal Tuhan. Nanti cirinya semua berfokus sama dirinya. Kalau bicara saya. Suruh khotbah pun nanti yang diomongin saya. Dirinya terus sendiri. Saya. Hati-hati, hamba Tuhan, hilang hambanya, sisa tinggal Tuhan. Itu sebabnya yang harus kita bawa adalah agendanya Tuhan. Bukan agenda kita. Dan kadang-kadang persoalannya agenda Tuhan itu di luar apa yang menjadi ekspektasi kita. Di luar apa yang kita inginkan. Kadang-kala jauh dari kenyamanan kita. Ya. Yunus. Ekspektasi dia bukan ke Niniwe. Nyamannya dia tidak ke Niniwe. Logikanya dia tidak ke Niniwe. Tapi Tuhan suruh dia ke Niniwe. Musa, kalau mau nyamannya Musa itu orang nomor 2 di Mesir. Itu anak angkat putri Firaun. Firaun cuma punya 1 orang anak. Diwarisi sama abang angkatnya dan Musa kan menjadi orang nomor 2 di negeri itu. Dia tinggalkan kenyamanan itu. Dia tinggalkan, saudara. Kadang-kadang ekspektasi Tuhan atau logika Tuhan itu bisa di luar kenyamanan kita. Saya ingat di tahun 2006 ya, saya pernah ajak teman-teman, saat itu nama kita belum Citygate, masih TG4C, The Generation for Christ. Ada beberapa saudara, mungkin sebagian besar saudara udah gak kenal, tapi sebagian kecil mungkin masih ada bersama-sama dengan kita di Citygate ya. Sebagian besar udah lulus, sudah for good dan lain sebagainya. Pulang, saya ajak mission trip ke daerah Jawa Tengah. Pemalang, Tegal, dan sekitarnya sampai ke pedalaman, sampai yang agak desa masuk, kita sewa bis kecil. Saya ingat banget waktu sampai di situ WC-nya pun ala kadarnya, saudara ya. Karena kita udah menempuh perjalanan sampai situ harus pelayanan, mau bersih-bersih diri. Ada beberapa anak wanita yang sampai nangis, saudara. Di kamar mandi itu nangis kan, aduh kotornya, dekilnya. Tapi nggak apa-apa, saudara. Memang kadang-kadang di luar kenyamanan kita. Ya. Di luar kenyamanan kita. Agenda Tuhan kadang-kala suka membawa kita ke tempat yang di luar kenyamanan kita. Sepelayanan pernah ke Lampung. Pak Pendeta tinggal di Pastori ya? Oke, nggak apa. Saya ajak istri. Di Pastori itu, ranjangnya single, saudara. Ranjang single, badan saya gede begini. Kadang-kadang saya juga mikir, emang yuk gak lihat ya badan saya tuh gede begini, gimana saya tidur sama istri saya ranjangnya cuma single. Tapi saya belajar, saudara. Saya gak bilang, kagak muat nih, gue sewa aja deh hotel di luar sana. Saya cari hotel paling bagus di Lampung juga mampu kok. Tapi enggak, saya memilih untuk tetap tinggal di situ. Tapi ya kita berhikmat, next time diundang lagi di tempat itu, saya baru bilang, Bu, saya atur sendiri penginapan. Tapi pada saat pertama kali di situ, ya saya ikuti saja. Akhirnya saya tidurnya miring, istri saya juga miring. Bangun pagi-pagi, tangan udah sakit. Kan kalau saudara tidur miring berjam-jam, ini tangan mau diangkatnya susah, saudara. Pinggang gak enak, tangan gak enak. Tapi gak apa-apa, saudara. Kadang-kadang di luar kenyamanan kita. Sekali lagi saya pelayanan di Jambi. Pak tinggal di Pastori, siap. Saya tuh berusaha mengiyakan. Sebab saya tahu saya sedang pergi melayani, bukan untuk di-treat sebagai raja. Nanti urusan kedua kali, kalau memang sangat tidak layak, saya akan cari sendiri. Enggak masalah. Tapi saat itu ya saya harus terima, saudara. Waktu di Jambi juga. Itu pastorinya. Kamar mandinya itu, pendeknya. Itu mandi harus bongkok. Diri pun tidak bisa.
Kalau mau pakai air, mesti bilang dulu, Pak mau pakai air, pompa dinyalain, baru dinyalain. Bayangin saudara kalau tengah malam mau buang air tuh gimana? Aduh saudara, saya lewati hal-hal yang begitu. Tapi saya belajar satu hal, kadang-kadang agenda Tuhan membawa di luar kenyamanan kita. Tapi itu harus kita tempuh saudara, itu harus kita tempuh. Dalam hidupmu mungkin Tuhan bawa saudara ke tempat-tempat yang tidak nyaman buat saudara. Mungkin saudara ketemu bos yang galak. Ya. Mungkin saudara ketemu bos yang galak. Dulu saya sama Pastor Frankie pas pertama kerja di Oporto ya. Di Galeries Victoria, aduh bosnya itu. Papanya bos galak banget kalau sama saya. Udah tahu badan saya gede. Kerja di food court sempit. Papanya tuh kalau udah ngelihat saya kayaknya tensinya udah naik duluan. Saya juga nggak tahu dosa apa dia tuh sentimen banget sama saya. Gitu saya masuk, move, no space. Ya udah tahu badan gue gede, staff banyak. Tapi saya belajar saudara. Hari ini saya ngeliat ke belakang ya. Tuhan membawa melewati banyak hal. Melewati banyak hal. Dan itu proses yang sangat baik untuk kita. Jadi kalau saudara hari ini dibawa Tuhan ke situasi-situasi hidup yang tidak menyenangkan, kok COVID belum berlalu, COVID masih seperti ini, it's okay, ini semua proses dari Tuhan. Untuk mendewasakan saudara. COVID di Australia itu masih enak saudara ya. Saya kadang-kadang suka guyon. Kalau di Sydney 10 new case heboh. Di Indonesia puluhan ribu tiap hari. Bahkan hari-hari ini positive rates kita itu bisa 45-55% harian. Jadi bayangin 2 orang di swab PCR 1 positif. Coba bayangkan. Ya kalau saya vaksin udah, flu shot sudah, vitamin D udah, terakhir hati yang gembira adalah obat. Ya habis mau gimana lagi? Kita jaga diri baik-baik. Nggak ada yang nyaman saudara dengan kondisi ini. Ibadah udah offline, dikasih jarak, jadi online lagi. Kan lebih enak kalau ketemu pasti. Maka kalau saudara ibadah online begini, saudara harus tetap siapkan waktu loh. Dengan kusyuk, dengan serius. Jangan lagi ibadah online gini sambil makan Indomie, sambil masak apa. Ya terus ditinggal dulu bentar. Untung di sana nggak ada tukang jajan keliling. Kalau di Indonesia kan lagi ibadah online pagi-pagi, siomay, bubur. Ditinggal dulu, dia temuin tukang bubur dulu. Ya kalau di situ kan nggak ada ya. Tapi yuk kita belajar fokus. Kalau lagi online ya online. Jangan asik sendiri, apalagi sambil main game online. Itu sih kebangetan asli. Ya sambil ibadah malah sambil main game online. Kadang-kadang Tuhan harus bawa kita untuk menjalankan the Great Commission ini. Tuhan seringkali bawa kita kepada situasi-situasi yang tidak mengenakan. Kepada situasi-situasi yang unfavorable buat kita. Tapi it's okay. Kadang-kadang di luar logika kita. Saya ingat waktu saya mau pulang dulu ya, tahun 2014 awal. Saya tahu saya harus melayani di Indonesia. Di sana udah ada pekerjaan baik semuanya, everything okay. Harus pulang bingung mau ngapain. Tiba-tiba ada tawaran dari gereja besar. Saya siap digaji, di-convert penghasilan di Australia, di-convert jadi penghasilan di Indonesia. Saya pikir itu oase di tengah padang gurun. Loh enak lah. Pulang mau ngapain, dan ini kerja di gereja, bukan kerja di nightclub atau di diskotik. Tapi ada suara kuat, jangan ambil itu. Saya nggak berpikir untuk menggembalakan lagi saat itu di Indonesia. Saya hanya punya beban, tapi saya nggak tahu. Belum kenal siapa-siapa. Kalau sekarang, Citygate, ya teman-teman Citygate, kalau saudara pulang di Indonesia, saudara juga punya keluarga di sini.
namanya Lifehouse Community ya. Jadi kalau di sana Lifehouse adalah kelompok sel saudara, tapi kalau saudara pulang ke Indonesia, Lifehouse adalah gereja saudara. Ya. Jadi saya mengembalakan Lifehouse Community. Ya. Jadi dengan culture yang ya kurang lebih mirip ya, kita komunal, kita community, ibadah juga sudah dikemas modern ya, nggak yang jadul gitu ya. Karena dulu banyak teman-teman yang pulang, saya ajak ke satu gereja, pada nggak betah saudara. Ya. Atau entah nggak betah dengan pengajarannya, entah nggak betah dengan praise and worship-nya. Tapi sekarang kalau di Lifehouse pengajaran kita sama dengan City Gate yang ada di sana, dan dikemasnya pun sudah lebih umum ya. Orang tua bisa terima, anak-anak muda juga bisa terima. Jadi kalau saudara pulang ke Jakarta, saudara punya keluarga juga di sini. Namanya Lifehouse Community. Ya. Saya nggak berpikir saudara akan hal ini. Tapi saat itu, saya balik lagi pas saya pulang, saya tuh nggak tahu mau pelayanan di mana apa. Belum, ya saya udah nggak kenal siapa-siapa. Ada kenal, tapi tidak banyak. Tapi Tuhan yang panggil memang kadangkala di luar logika kita. 1 tahun kemudian ketika saya pelayanan di Rock Lembah Pujian Bali, saya nangis, saya bilang sama istri saya, 1 tahun 3 bulan kita pulang. Saya ingat itu bulan Mei, Juni 2015. 1 tahun 3 bulan, 1 tahun 4 bulan saya pulang. Dulu kita nggak tahu mau pelayanan kemana. Setelah menjalani 1 tahun 3 bulan, 1 tahun 4 bulan, Tuhan udah bawa kita dari Sumatera sampai ke Papua. Tuhan yang buka jalan semua. Dan sekarang Tuhan mempercayakan Lifehouse Community. Di Lifehouse Community pun kita dari komunitas kecil. Ya. Kita pertama kali ibadah 1 Maret 2020. Saudara bisa tahu dong, itu COVID baru mulai. Kita baru ibadah 3 kali, 1, 8, 15 Maret. 2 lockdown. Coba bayangin, gereja baru 3 kali ibadah tutup. Gereja baru 3 kali ibadah tutup. Kadang-kadang Tuhan bawa kita ke situasi-situasi, Tuhan ini gak ideal Tuhan. Ini gak nyaman Tuhan. Tapi percayalah bahwa itu semua Tuhan bisa pakai supaya kita bisa menggenapi the Great Commission, menjadikan murid. Rupanya justru di COVID ini kita tetap bisa berkarya. Lifehouse saat ini, jadi saudara jangan lupa, saudara juga harus subscribe ya, Lifehouse Community YouTube channel. Ya, di situ ada firman Tuhan yang akan memberkati saudara juga. Saudara bisa dengarkan juga. Ya, ada Instagramnya juga, Lifehouse Community, ada renungan harian, ada live message. Jadi kalau di Lifehouse Community YouTube channel itu, setiap Sabtu pagi juga ada live study. Nah, saudara yang di Sydney, anak-anak saya juga saya dorong saudara ya, kalau saudara ke playlist di bagian YouTube Lifehouse Community, playlist, itu ada live study. Nah, itu saya sedang bahas kitab per kitab. Saya mulai dari Injil Matius. Saat ini nih baru sampai Injil Matius pasal berapa tuh? Coba saudara cek aja. Baru berapa belas? Saya bahas dari Matius 1. Saya encourage saudara juga untuk mengikuti itu. Ya, untuk mengikuti itu. Supaya saudara memahami Alkitab firman Tuhan. Kan kadang-kadang kalau kita baca kita bingung apa gitu ya. Jadi saudara tetap bisa connect dengan saya. Bisa keep in touch. Terus ada Lifehouse Music juga. Nah, saudara bisa lihat tentang praise and worship yang ada di gereja saudara yang ada di Jakarta ya. Brother Lucky, pemimpin praise and worship-nya, pernah beberapa kali juga ke Sydney untuk memberikan coaching klinik. Nanti kalau udah keadaan normal, kalau Tuhan izinkan, saya mau ajak teman-teman tim musik untuk juga memperlengkapi anak-anak saya, saudara-saudara yang ada di Sydney, Australia. Nah, melalui kondisi yang tidak enak, saya nggak pernah berpikir. Nggak taunya sekarang.
subscriber Levos Community aja udah 3.000 lebih. Kalau Levos Music 20.000 lebih. Instagram Levos Community followernya udah 5.000 lebih. Sekarang saya punya banyak jemaat online jadi yang menunggu kapan ada ibadah tatap muka. Di sini saya melihat memang banyak peristiwa-peristiwa yang tidak enak buat hidup kita. Tapi Tuhan bisa izinkan untuk membentuk kita. Jadi saudara, kalau saudara bertemu dengan situasi tidak enak, jangan mengeluh. Nah, kalau kita melayani Tuhan, tadi kan saya katakan, dimulai dari melayani isi hati Tuhan. Apa sih isi hati Tuhan? Cepat saja ya. Yang pertama, tujuan hidup kita. Ada umum, ada khusus. Yang umum itu keserupaan dengan Kristus. Pastor Frankie juga udah sering bahas ini. Tapi ada yang khusus. Ini yang saya pinjam dengan bahasa Bill Hybels, Holy Discontent. Sesuatu yang menggerakkan hati saudara yang kalau saudara tidak lakukan itu, saudara nggak bisa hidup tanpanya. Kalau di Holy Discontent, di buku Discontent itu Bill Hybels cerita Popeye. Popeye itu diem, ngalah, mau diapain dia diem. Tapi jangan diutak-atik Olive. Kalau Olive diutak-atik dia ngamuk. Nah Olive ini Holy Discontentnya. Nah saudara harus menemukan, jangan sampai kita terlalu asik sama diri kita sendiri, sampai kita nggak punya beban untuk orang lain. Beban apa yang Tuhan taruh di hatimu? Saudara harus tahu itu. Jangan bebannya cuma sibuk memperkaya diri sendiri. Saudara harus punya beban kepada orang lain. Maka tadi, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Saya katakan, kalau untuk diri sendiri kita memang terbaik, untuk orang lain kita juga mau yang terbaik. Pada saat ini di Indonesia saya juga membantu, mementor beberapa anak-anak muda untuk mulai berentrepreneur. Nggak cukup saya cuma bilang, udah ya, kita hidup baik-baik. Kita setia aja, nanti sampai Tuhan datang. Gak bisa, hidup mereka juga harus berubah. Sebagai duta besar kerajaan sorga, saya mau ingatkan untuk teman-teman di City Gate. Kita harus bertanggung jawab juga hidup kita di bumi ini. Jangan jadikan sorga sebagai tempat pelarian, itu mah agama lain begitu. Gagal hidup, frustasi hidup di bumi, terus menjadikan sorga tempat pelarian. Itu mah palsu. Jangan jadikan sorga tempat pelarian. Saudara duta besar yang Tuhan sedang utus yang ada di kota Sydney. Konjen Sydney yang ada di Maroubra itu perwakilan Indonesia yang ada di sana. Dia punya tugas merepresentatifkan kebudayaan Indonesia, nilai-nilai Indonesia di tengah masyarakat Australia. Dikatakan berkhianat kepada bangsa dan negara kalau utusan Indonesia memilih enaknya di Sydney. Covid-nya lebih dikit, cuacanya lebih bagus, aku jadi orang Sydney aja deh. Itu berkhianat. Ini bukan saudara ya, ini kan utusan negara. Itu berkhianat. Di Sydney enak. Orang utusan Sydney boleh menikmati Sydney, boleh. Tapi tetap ya, dia ingat, dia asalnya dari Indonesia. Rindu gak pulang ke Indonesia? Rindu, tapi rindunya, rindu sanak famili, rindu kebudayaan, dan lain sebagainya. Rindu. Jangan dikasih tugas di Sydney, gagal tugas di Sydney, teriak-teriak mau pulang Indonesia, rindu Indonesia, padahal gagal tugas. Jadi persona non grata pribadi yang tidak diinginkan di Sydney. Ya ini kan jadi pulang jadi tempat pelarian. Nah saya encourage saudara jangan gitu. Atau saudara kuliah di Australia. Saya percaya kalau teman-teman City Gate nilainya jangan fail. Jangan pada fail ya. Orang tuamu bayar mahal. Saudara harus mengusahakan yang terbaik. Jangan bilang, mama aku kangen pulang ma. Wah mamanya udah seneng. Oh aku dikangenin lo sama anak-anakku. Sama anakku yang ada di Sydney. Iya nak kamu cepet pulang ya. Kamu bener pengen pulang soalnya kangen sama mama. Enggak sih ma, soalnya di sini kuliah susah, fail semua pelajarannya. Kurang ajar.
Nah, jangan teriak-teriak pulang tapi menjadikan pulang itu tempat pelarian. Jangan. Nah, kita harus seperti itu. Jadi temukan holy discontentmu ya. Nanti para pemimpin di sana akan membantu memandu untuk menemukan holy discontent saudara. Yang jelas sesuatu untuk kepentingan kerajaan Tuhan, bukan untuk ego kita sendiri. Hatinya Tuhan yang kedua apa? Jiwa-jiwa. Apakah kita menangis melihat orang yang antri masuk dalam kegelapan abadi? Apakah kita mengharapkan keselamatan orang yang jahat sama kita? Atau kita mengharapkan kecelakaannya? Bahkan yang sering saya bilang, kalau doa pun Tuhan congkel matanya, patahkan kakinya, buset Tuhan jadi tukang pukul. Kadang-kadang kita begitu loh, jadiin Tuhan algojo kita loh. Lalu hati Tuhan yang ketiga apa? Belas kasihan terhadap orang kecil. Makanya saudara sering baca, maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Nah, belas kasihan ini saudara harus latih saudara ya. Lihat penderitaan orang-orang kecil. Itu melatih kita punya belas kasihan. Nah, hati yang melayani itu adalah hati hamba. Untuk kalau saudara melakukan the great commandment dan saudara mau melaksanakan the great commission ini, mau nggak mau, saudara harus punya hati hamba. Hamba itu doulos keset. Di sini kita belajar yang namanya merendahkan diri. Kalau kita tidak merendahkan diri, kita susah untuk melayani, saudara. Merendahkan diri beda dengan rendah diri. Tahu bedanya apa? Merendahkan diri beda dengan rendah diri. Orang yang rendah diri itu orang yang tidak tahu posisinya. Dia selalu taruh dirinya di bawah. Kalau merendahkan diri itu seperti teladan Kristus yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba untuk menjadi sama dengan manusia. Itu merendahkan diri. Bedanya gini. Ya. Ini garis tengah ya. Ini garis tengah nih. Rendah diri, dia selalu taruh dirinya di bawah. Dia nggak kenal siapa dirinya. Dia nggak tahu siapa dirinya. Ini rendah diri. Kalau merendahkan diri, dia tahu posisi dia di sini. Tapi dia dengan secara sadar, secara sengaja, dia taruh dirinya di bawah. Supaya dia bisa melayani orang lain. Jadi orang yang merendahkan diri itu bukan orang yang minder. Sebab dia tahu dirinya dia tuh di sini nilainya. Tapi dia harus merendahkan diri supaya dia bisa menjadi keset, bisa melayani. Kalau orangnya rendah diri, dia nggak tahu dirinya ada di sini. Dia di sini bukan karena mau menurunkan dirinya supaya bisa melayani, tapi karena dia merasa feel inferior. Kalau orang yang sombong, orang yang tinggi hati, itu orang yang meletakkan dirinya selalu di atas orang lain. Merasa dirinya paling hebat, merasa dirinya paling benar, merasa dirinya satu-satunya yang bisa melakukan segala hal, merasa dirinya satu-satunya sumber kebenaran, merasakan dirinya satu-satunya yang mengenal Tuhan dan lain sebagainya. Semua dianggap salah. Ini, meletakkan diri selalu di atas orang lain. Itu kesombongan, itu tinggi hati. Nah, orang yang mau punya hati hamba harus merendahkan diri. Kita tahu diri kita, tapi kita taruh di bawah untuk bisa melayani sesama kita. Bukan malah taruh di atas. Kalau kita punya hati hamba, hati yang melayani Tuhan, baru kita bisa menjalankan the Great Commission. Baru kita bisa menjadi anggur yang tercurah, roti yang terpecah bagi sesama. Jangan pernah melihat kualitas melayani seseorang dari skala pelayanan yang ia miliki. Ya. City Gate, berapapun yang ada di komunal ini, setialah. Percayalah, komunal yang lebih besar tidak menjamin lebih rohani. Komunal yang lebih kecil juga tidak menjamin lebih rohani. Kita nggak bisa mengukur skala pelayanan dari fasilitas, dari jumlah dan lain sebagainya. Tapi kita harus bertanya, apakah
hati kita benar-benar hancur untuk jiwa-jiwa? Apakah semua kemuliaan, semua pelayanan ini untuk kebanggaan kita atau kebanggaan Tuhan? Saya akan akhiri dengan ini. Saudara, jangan anti dengan keberhasilan. Jangan anti dengan kekayaan. Jangan anti dengan kesuksesan. Saya mendorong saudara untuk saudara melakukan yang terbaik apapun yang saudara bisa lakukan dalam hidup ini. Saya mau kasih saudara ilustrasi gini. Semua hal yang tidak bernilai kekal itu nol. Nol putul, kosong, tidak ada artinya. Oke, saudara punya banyak uang. 1, 0. 0, nothing, gak ada artinya di hadapan Tuhan. Apalagi saudara punya kenalan-kenalan hebat, 0. Udah 2, 0. Saudara ganteng, cantik, masih muda, 0. Udah 3, 0 ya. Wah, kok follower Instagramku di atas 100.000, ada centang biru lagi. Aku sekali post puluhan ribu yang nge-like. Oke, 0 juga, sorry to say. 0-nya 4. Saudara punya kelebihan apa lagi? Aku pintar kok, otakku encer. Aku tidur di kelas pun ujian dapat A terus. Oke, yuk otaknya encer, IQ-nya di atas 140. 1, 0. Koleksi 0 ini akan tetap 0. Tadi kan saya bilang, yang tidak bernilai kekal 0. Tapi yang bernilai kekal, saudara mau taruh 1, 2, tapi bukan 0. Let's say 1. 0 akan tetap menjadi 0. Tapi kalau saudara ikat dengan yang bernilai kekal Tuhan dan kerajaannya, 0 yang tidak ada artinya ini menjadi sangat berarti. Semakin banyak 0 yang saudara miliki, semakin bisa berarti banyak untuk pekerjaan Tuhan. So, jangan anti dengan hal yang ini. Jangan anti dengan 0, 0, 0 ini. Kalau saudara punya kesempatan, misalnya jadi populer, follower Instagram banyak. Puji Tuhan buat itu. Pertanyaannya, apakah kau ikatkan ini dengan 1 ini? Supaya ini bisa dipakai untuk menjalankan the Great Commission. Atau saudara pakai untuk dirimu sendiri. Kalau saudara pakai untuk dirimu sendiri, kesenanganmu sendiri, ini akan tetap 0. 0 putul. Yang 1 hari kelak tidak ada nilainya sama sekali. Dan saudara akan menyesal. 1 hari kelak ini tetap gak ada nilainya sama sekali. 0 tetap 0. Tapi kalau saudara punya koleksi 0 yang banyak, lalu saudara persembahkan kepada Tuhan, saudara menjadi murid Kristus, saudara ikatkan dengan 1. Semakin banyak 0 yang saudara punya, akan semakin berdaya guna untuk kerajaan Allah. Sekian kebenaran firman Tuhan pada kesempatan ini. Kiranya Tuhan Yesus menyertai kita semua. Citygate Fellowship Church Australia, member of ACC, Australian Christian Churches. I love you all. God bless you.
Oh